semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu ya. Dan untuk topik Pilih Kartu kita kali ini adalah siapa yang akan datang menghampirimu dan kenapa gitu ya. Ingat, ini adalah general reading ya, general reading. Tidak dibuat untuk satu orang, tapi banyak orang. Dan di antara banyak orang itu, tidak mungkin semua akan cocok dengan pembacaan ini ya. Itu yang harus dipahami. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas karena ini adalah general reading, tidak mungkin bisa membaca semua orang di luar sana. Dan tidak semua situasi akan diangkat di sini. Ya, kalau kalian mau lebih spesifik situasi kalian yang diangkat, ya kalian bisa ambil personal reading ya pada reader yang cocok atau resonate dengan kalian. Ya, oke. Baik, kalian hanya perlu fokus memikirkan sosok yang dimaksud. Kok sosok? Bukan ya. Tapi fokus saja sama pertanyaannya, nggak usah membayangkan siapa-siapa. Karena kan kita tidak tahu siapa yang akan datang menghampiri kalian dan kenapa gitu ya. Jadi fokus sama pertanyaannya atau topiknya. Kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung ke description box. Di situ ada timestamp-nya ya. Dan aku harus menjelaskan soal personal reading ya. Untuk kalian yang ingin personal reading, kalian bisa cek di description box atau di deskripsi YouTube channel ini ya. Di situ ada biasanya ya. Jadi kalau memang keterangan untuk personal reading masih ada di situ, artinya personal reading masih available ya, masih dibuka, oke? Dan aku akan memberi diskon promo untuk personal reading, tetapi pendaftarannya hanya sampai 5 hari ke depan ya, sejak video ini di-upload ya. 5 hari ke depan sejak video ini bisa ditonton di YouTube, oke? Jadi maksimal 5 hari ke depan itu adalah pendaftaran untuk personal reading dengan promo khusus ya. Promonya adalah diskon 35% ya. 35%. Oke, jadi kalau kalian mau tahu harga personal reading, ada di deskripsi YouTube channel ini. Di situ ada keterangan harganya, price list-nya gitu ya. Kemudian kalau kalian mau ikut promo, nah kalian bisa pilih kalian mau ambil yang mana dan tinggal dikurangi atau dipotong 35%. Oke, itu promo untuk personal reading. Tetapi untuk pendaftaran hanya sampai 5 hari ke depan, terhitung sejak video ini sudah bisa ditonton di YouTube. Oke? Baik, dan ya aku pikir cukup ya itu. Soal personal reading kalian bisa ikut untuk promonya, dan untuk jawaban atau pelayanan personal reading itu sesuai dengan antrian ya. Itu bisa ditanya melalui DM Instagram, oke? Baik, kita langsung menuju ke pilih kartu ya. Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. 1, 2, 3. Pilih berdasarkan intuisi kalian dan langsung ke timestamp, oke? Di description box. Kita akan bertemu di grup pilihan kalian. Grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, Venus ya. Tapi tidak usah fokus sama zodiaknya, oke? Di sini jelas ada Gemini, ada Cancer, kemudian aku melihat ada Aries ya. Aku akan cek lagi kira-kira apa yang tampak ada di sini. Oke, ada Virgo, ada Leo, Aquarius, Scorpio, Taurus. Ya, itu yang aku lihat di sini ya. Ada Pisces juga. Oke, yang aku lihat, yang aku sebutkan di belakang itu artinya energinya tidak terlalu kuat. Yang paling kuat adalah yang aku sebutkan di awal-awal ya. Oke ya, baik. Grup 1. Siapa yang akan datang pada kalian dan kenapa gitu ya? Aku sih melihat di sini kekuatan cinta. Ini soal cinta udah jelas ya. Orang yang akan menghampiri kalian itu adalah orang yang memang punya ketertarikan sama kalian dan keseriusan, bukan hanya ketertarikan fisik, ketertarikan ingin menjalin hubungan ya,
lebih ke passion atau lust gitu? Aku pikir tidak ya, karena di sini aku melihatnya orang ini menginginkan hubungan yang solid, yang serius gitu ya. Itu sih yang aku lihat. Jadi jelas ini tentang cinta dan keseriusan. Nah, gini, kapan mereka datang? Aku tidak menyebut bahwa aku akan menjelaskan kapan mereka datang, itu lebih baik ke personal reading. Karena ini juga general reading. Tepatnya kapan tidak bisa aku sebutkan di general reading ini gitu ya. Dan memang itu bukan topik yang aku sebutkan di awal tentunya ya. Hanya siapa dan kenapa gitu ya. Siapa ini merujuk pada ciri-cirinya bagaimana hubungan kalian. Mungkin kalian bisa menebak-nebak kira-kira sosok ini siapa sih gitu ya. Oke. Jadi soal kapan ini masing-masing orang tentu bisa berbeda. Bisa saja ada yang dalam waktu dekat, beberapa bulan, tapi ada juga yang agak lama yang bisa hampir menyentuh 1 tahun gitu. Bisa seperti itu. Jadi di sini kita hanya membaca energi di mana waktu ini juga berkaitan dengan pikiran orang ya. Maksudnya orang ini kan bisa up and down ya. Nanti semangat, nanti tiba-tiba ciut, bisa seperti itu gitu. Jadi dinamis sekali gitu loh kalau soal waktu. Oke? Baik. Nah, aku jelaskan kembali ke sini ke pembacaan ya. Nah, aku sih melihatnya ini potensi besar adalah orang yang sudah pernah dealing sama kalian, orang yang sudah pernah punya hubungan atau sudah kenal sama kalian. Di sini yang aku lihat potensi besarnya ini orang yang sudah kalian kenal ya, maksudnya orang lama gitu ya, bukan orang baru. Tetapi bisa juga ada potensi kecil ya, walaupun kecil tapi tetap ada potensi dong ya. Besar kecil tapi masih memiliki potensi gitulah ya. Potensi kecilnya bisa orang baru. Nah, bagaimana keadaannya kalau orang lama? Yang aku lihat mereka sebelumnya pernah bersih tegang sama kalian, pernah bertengkar sama kalian, kalian pernah berkonflik dan mungkin lama tidak berhubungan, tidak kontak, tidak saling kontak, tidak berkomunikasi gitu ya. Jadi kalau ini orang lama udah jelas bahwa sebelumnya kalian ya mungkin kalau aku lihat sih sempat dekat, apapun hubungannya ya, apakah ini dekat saja tapi niatnya serius atau ya memang sudah menjalin hubungan pacaran gitu ya. Tapi di sini kenapa aku bilang sudah cukup dekat dan intens karena ada pertengkaran di sini. Kalau kita nggak kenal, ngapain juga intens ada pertengkaran gitu kan? Kalau memang sudah ada energi seperti itu, konflik dan ya cukup intens gitu ya, artinya kalian sudah sempat dekat gitu ya, bisa jadi sudah menjalin hubungan ya, hubungan apapun itu gitu ya. Maksudnya bisa seperti yang aku bilang, bisa seperti hubungan tanpa status, hubungan tanpa status alias, mungkin nggak pernah bicara sebenarnya menganggap hubungan itu apa, tetapi, ya hubungan kalian sebagaimana orang berpasangan dan niat ke arah pernikahan gitu, jadi hubungan romance gitu ya. Ada yang seperti itu, ada yang memang tipe orang yang mengikrarkan gitu ya, bahwa ini kita batasi bahwa maksudnya mengikrarkan mungkin bisa juga agar ada batasan gitu loh, bahwa ini adalah hubungan pacaran misalnya, bahwa kita sedang menjalin hubungan, sehingga ada batasan nih untuk kita berdua, bagaimana berinteraksi sama orang lain gitu, sama lawan jenis kita terutama, bisa seperti itu. Kayak gitulah ya intinya, ya. Gitu ya, jadi kalau orang lama, nah aku lihat sih hubungan kalian terakhir itu buruk sekali gitu ya. Dan mungkin bisa saja salah satu di antara kalian ada yang suka stalking, tetapi tidak ada komunikasi gitu ya. Dan ya mungkin belum ada maaf ya, hati masih nggak enak ya. Jadi konflik yang ya itu berakhir karena konflik itu jelas. Cuman berakhirnya itu cukup parah gitu. Jadi itulah yang membuat di antara kalian itu benar-benar ada jurang gitu ya, yang kalian bahkan enggan untuk mendekat gitu karena konflik yang parah itu. Bisa jadi ya di sini kayak aku melihat luka sih, luka batin gitu. Jadi hubungan yang terakhir, maksudnya apa yang terjadi di antara kalian terakhir gitu ya, itu nggak mengenakan sekali.
ya mungkin itu sudah terakumulasi ya. Sampai pecahnya itu ya yang terakhir dan akhirnya kalian sudah tidak bersama lama gitu lah ya, sudah tidak berkomunikasi gitu. Jadi ya mungkin yang terakhir itu cukup dramatik gitu, tapi ingat ya, sesuatu yang pecah di akhir ya, yang meledak di akhir itu bukan berarti akibat dari hal dalam 1-2 hari gitu. Bisa saja sesuatu yang meledak itu adalah akumulasi dari hal yang sudah terjadi berulang-ulang kali dan sejak lama gitu. Bisa saja tahunan ya kan. Nah, ya kayak gitulah intinya. Jadi jangan dikira ledakan itu adalah hasil dari kesalahan terakhir, terus kita hanya melihat di kesalahan terakhir. Kenapa sih cuman kayak gitu aja kok heboh dan parah banget gitu loh. Pasti ada sebelum-sebelumnya yang itu terakumulasi cuman disimpan aja, nggak dibahas gitu kan. Seperti itu. Jadi, gitu sih. Makanya bahayanya kalau tidak berbicara, bahayanya kalau hanya memendam, itu kalau terakumulasi lama dan yang lain itu tidak peka gitu ya, itu terakumulasi lama, sakit itu terakumulasi lama, itu meledak terus jadi borok, nanah gitu ya. Jadi sebenarnya di dalamnya itu sudah banyak peradangan dan parah, merusak jaringan dan dalam gitu loh kerusakannya. Cuman belum sebenarnya sih sudah bisa kalau orang itu peka sama keadaan ya, dia akan lihat ada yang tidak beres di sini. Entah dia cek ke dokter atau ya dia cari tahu gitulah ya pastinya gitu ya. Kalau dalam konteks hubungan ya dia cari tahu. Kalau peka seharusnya melihat ada tanda yang tidak beres gitu, bukan disepelekan. Nah, kalau disepelekan akhirnya apa? Terlambat ditolong, terlambat diselesaikan, begitu pecah lukanya udah dalam, borok, nanah, pokoknya jaringannya rusaknya udah parah gitu. Bisa seperti itu. Nah, itu bisa menggambarkan sebuah hubungan gitu loh. Hubungan itu udah terlalu parah rusaknya sehingga untuk menyatukan lagi itu susah gitu ya. Karena sebelum bersatu semuanya itu harus menyembuhkan luka batinnya dulu gitu loh. Dan untuk menyembuhkan luka batin yang sudah separah itu nggak sebentar gitu, butuh proses gitu. Seperti itu sih. Ya gitulah ya. Seperti itu. Memang kalau ngomong doang sih gampang, tapi orang yang merasakan luka batin itu tidak semudah itu gitu loh untuk menghadapi itu semua. Sayangnya luka batin itu tidak bisa dibagi gitu ya. Ya orang ngomong dan tidak merasakan itu gampang memang, ya kan? Tapi kalau memungkinkan luka batin itu dipindah ke orang yang cuman omon-omon, ya itu lebih baik, lebih bagus biar mereka bisa merasakan rasanya itu seperti apa gitu. Kan tidak bisa ditransfer luka batin itu. Uang doang yang bisa ditransfer ya. Oke, tapi mungkin bisa menyembuhkan luka batin. Nggak bercanda. Ya maksudnya dengan uang itu mungkin bisa ke psikolog atau healing gitu ya. Oke. Bercanda itu just kidding, oke? Kembali ke sini. Jadi ya itu bahayanya ya, hubungan apapun itu nggak hanya soal romance ya. Jadi jangan ya inilah, apa ya, kemampuan orang menyelesaikan masalah, kemampuan orang mencari solusi itu memang bergantung beberapa faktor tentu ya. Kemampuan dia melihat masalah itu sangat mempengaruhi. Ada orang yang melihat masalah itu hanya di permukaan, hanya di ujung. Mereka tidak melihat secara garis besar atau di gambaran yang lebih besar, lebih lebar, lebih luas gitu agar bisa melihat peta permasalahannya itu menyeluruh dan melihat akar permasalahannya. Disitulah baru dicari solusinya gitu. Nah, kalau orang yang bisa seperti itu bagus. Dia punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kecenderungan punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kecenderungan pandangannya itu cukup solutif gitu ya. Tetapi jika kebiasaan ketidakmampuan melihat masalah hanya melihat di ujung-ujung, melihat hanya di bagian tertentu. Nah, ini jangankan mau menyelesaikan masalah atau memberikan jawaban yang solutif gitu loh ya. Melihat permasalahannya aja nggak menyeluruh gitu. Akhirnya jawaban yang diberikan itu bisa jadi tidak mewakili keseluruhan. Jadi tidak menjawab semuanya gitu loh. Ya ibarat kalau kayak pengobatan gitu ya, dia tidak cek semuanya, dia hanya cek beberapa bagian. Nah, dia bereskan beberapa bagian itu. Ternyata itu bukanlah akar penyebabnya gitu loh. Ada kausatif lain, penyebab lainnya yang itu nggak kalah berbahaya gitu.
misalnya kanker gitu ya. Nah ini luput, tidak dilihat gitu. Dia hanya membereskan bagian tertentu gitu, nggak dicek secara keseluruhan. Nah, ternyata itu misalnya kanker dan itu sudah metastasis, sudah menyebar. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Maksudnya, nah seperti itu, kalau misalnya hanya melihat satu bagian, terus kita nggak coba peka untuk melihat bagian lainnya gitu ya, tidak peka untuk mencoba mencari tahu gitu ya, jadinya, solusi atau pengobatan atau treatment yang kita berikan itu tidak bisa cover semuanya, tidak bisa menjawab penyebabnya sebenarnya gitu. Jadinya penyebab itu ya tetap ada di situ, bahkan bisa saja nanti lebih parah karena tidak terdeteksi lebih awal dan tidak tertangani lebih awal kayak gitu. Oke. Baik itu ya. Jadi seperti itu, peka. Nah, peka ini juga faktor pendukung gitu loh. Kalau orang nggak peka hanya apa ya, hanya tentang dirinya aja, apa yang dia suka, nggak peduli orang itu nyaman atau enggak gitu loh. Pokoknya orang harus ngikut dia gitu. Nggak peduli orang ini nyaman atau enggak, kayak nggak ada batasan, semua harus tentang dia. Seakan-akan, mmm, apa ya, yang bagus dan nyaman, yang oke dan menyenangkan, yang fun itu hanya dari sudut pandangnya. Nggak peduli bahwa orang lain itu sebenarnya nggak fun ikut seperti itu gitu loh. Ya jadi ini yang ya ini juga jadi masalah, harus tahu batasan. Batasan mana sih sorry, ya harus punya batasan lah ya. Area mana di mana kita memang harus satu satu kata gitu, semuanya harus mengikut, suka nggak suka gitu ya, kayak kebijakan publik, suka nggak suka itu udah ditetapkan kita harus ngikut gitu ya. Tapi kalau ranah-ranah yang nggak ada hubungannya dengan kita gitu ya, ranah yang sangat private sekali, personal sekali, biarkan aja itu menjadi hak pribadi mereka, bukan kita mau mengintervensi benar atau salah dari sudut pandang kita. Ya nggak semuanya seperti itu, kita bisa aja menilai, tapi ya mau benar atau salah itu sangat relatif sekali, nggak hanya melulu dari sudut pandang kita. Apalagi kita cuman orang luar gitu kan, biarkan dia memilih sesuai dengan kata hatinya, biarkan dia bahagia dengan pilihannya misalnya kayak gitu. Nah paham ranah dan batasan ini penting gitu loh, biar nggak apa ya, nggak gatel untuk mengintervensi hal yang tidak diminta gitu misalkan, dan nggak hanya sekedar memaksa, menyuruh, nggak peduli dengan orang itu nyaman atau enggak, enjoy atau enggak gitu ya. Itu juga penting, oke? Nah, kita lanjut ke sini. Jadi, ya kalau orang lama tadi sudah aku sebut kalian punya hubungan yang buruk ya, dan mereka kenapa kan tadi pertanyaannya, topiknya siapa dan kenapa. Kenapa? Mereka ingin datang untuk minta maaf dan masih mencintai grup satu, itu yang kulihat di sini ya. Jadi ini adalah tentang romance, orang yang masih mencintai grup satu, ya orang dari masa lalu yang potensi besarnya. Mereka mau minta maaf, mereka mau rekonsiliasi, dan ini ingin dibawa ke arah yang langsung serius. Di sini ada energi Aries ya. Mereka menginginkan hubungan yang stabil, dan kalau aku lihat ya, kalau memang rekonsiliasi itu berhasil, mereka itu maunya langsung menikah dalam waktu yang cepat gitu. Jadi ini memang tentang proposal, pertunangan, lamaran kayak gitu. Ini tentang cinta yang belum move on aja, masih ingin bersama gitu. Itu yang kulihat. Itu potensi besar jika dari orang lama. Potensi besarnya memang orang lama ya, tapi ada potensi kecil bagi yang orang baru ya yang datang ternyata gitu ya. Nah, biar kecil tapi ada potensi, jadi tetap aku sebutkan ya. Kalau orang baru, aku melihat entah grup satu atau mereka atau kalian atau berdua ya, kalian berdua atau semuanya gitu ya, sudah atau baru saja mengalami hubungan yang gak enak banget gitu loh, yang benar-benar cukup traumatik, bikin capek, bikin frustasi gitu ya. Dan kalian berdua itu bisa, apa ya, bisa menjadi jawaban gitu loh. Ya, kalau orang baru ya mungkin saja mereka sudah mengalami masa-masa nggak enak dengan hubungan yang sebelumnya. Nah, terus ketemu sama grup satu nih, terus merasa klik. Jadi mereka kayak mungkin mikirnya gini, ini bisa grup satu, bisa mereka atau kalian berdua ya. Karena ingat, pembacaan bisa vice versa, bisa dari sudut pandang kalian atau sudut pandang mereka. Tapi bisa jadi keduanya. Ya, jadi di sini aku melihat orang yang ya sudah capek dengan segala dinamika hubungan yang pernah, dan baru saja aku melihatnya ini energi yang cukup baru gitu loh. Kalau orang baru ya, kalau orang baru ini energi yang mungkin relatif baru, nggak lama-lama amat gitu lah ya.
Kalau udah lama berarti tuh lumayan traumatik banget sampai bisa bertahan selama itu, rasa nggak enaknya gitu ya. Nah, mereka udah capek gitu loh ya. Jadi ketika bertemu dengan orang yang rasanya klik, cocok, mereka bisa langsung serius gitu kalau aku lihat. Jadi kayak, udah ya gue nggak mau, ya hubungan yang banyak drama kayak kemarin-kemarin gitu ya. Jadi kalau gue merasa udah klik ya, ya udah gue mau langsung nikah aja gitu. Itu sudut pandang orang yang ada di sini tuh yang kulihat ya. Bagi yang orang baru gitu. Ya, yang sebagian kecil, oke? Jadi gitu pemikirannya kayak, dia itu ya mungkin udah beda cara memandang soal hubungan dan cinta mungkin ya. Jadi mereka sudut pandangnya udah cocok nggak cocok aja gitu, secara karakter gitu, nyaman apa enggak gitu. Mereka nggak terlalu memikirkan soal cinta-cinta seperti yang sudut pandang mereka di masa lalu gitu ya. Kalau sudah klik, ya udah mereka, aku lihat sih kayak serius banget ingin mempercepat pernikahan gitu ya, mempercepat keseriusan, ingin hubungan yang solid tetap, yang aku lihat di sini. Mereka orang yang penyayang, jadi ketika mereka sudah klik dan menentukan seseorang, mereka ingin mengabdi di situ. Mereka ingin memberikan seluruh usaha effortnya untuk hubungan itu, untuk orang itu yang kulihat di sini ya. Jadi tipe-tipe yang seperti itu gitu loh. Jadi males drama tapi lebih ke yang penting nyaman gitu. Seperti itu sih. Itu yang kulihat di sini untuk grup 1. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 1. Halo, grup 2 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Oke, grup 2. Di sini aku melihat ada Libra ya. Kemudian ada Sagittarius, ada Leo. Yang paling kuat sih Libra ya memang di sini. Terus ada Aries. Ya, Aries. Oke, itu ya, ada Taurus juga. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk grup 2. Baik, grup 2, kira-kira siapa yang akan datang yang akan datang pada kalian? Siapa sih sosok yang akan datang pada kalian dan kenapa gitu ya? Siapa di sini merujuk pada bagaimana hubungan kalian gitu loh ya. Atau sosok ini kira-kira energinya bagaimana gitu ya. Dan itu bisa disesuaikan dengan ya masing-masing di antara kalian kalau resonate, karena kan kita nggak bisa membaca lebih spesifik lagi untuk general reading yang diperuntukkan banyak orang, untuk banyak orang gitu, nggak bisa ya. Kalau spesifik tentu itu personal reading ya. Dan untuk waktu, ini bisa beda-beda ya tiap orang, sangat dinamis juga waktu ya. Waktu itu tidak, waktu itu tidak lepas dengan pemikiran orang, up and down pikiran orang gitu ya. Maju mundur itu kan berkaitan dengan pemikiran orang gitu, dinamika pikiran orang, dinamika situasi gitu ya. Jadi waktu ini bisa dinamis sekali, relatif sekali, dan itu nggak bisa disebutkan di general reading sebenarnya ya. Waktu di sini bisa dalam waktu beberapa bulan sampai bisa jadi mau mendekati 1 tahun atau 1 tahun, bisa seperti itu. Oke, jadi kalau mau lebih spesifik tentu itu personal reading ya. Oke, grup 2. Kalau aku lihat di sini, orang yang akan datang adalah orang yang jelas dari masa lalu sih. Kalau ini benar-benar dari masa lalu ya, itu yang aku lihat di sini ya. Jadi atau orang ini sudah kenal grup 2 sebelumnya. Jadi entah kalian itu sudah pernah menjalin hubungan sebelumnya, tapi aku melihatnya ini bukan orang baru, ini orang yang udah lama atau yang udah kenal sebelumnya. Jadi tidak benar-benar orang yang baru banget, baru dikenal gitu, enggak sih kalau aku lihat ya, gitu. Enggak harus punya hubungan dengan kalian di masa lalu gitu ya, tetapi bisa saja mereka itu sudah suka sama kalian di masa lalu gitu. Jadi ya kenal atau tahu lah ya, bagian dari circle kalian bisa jadi gitu. Seperti itu. Ya, entah kalian cuman berteman atau cuman cukup tahu aja gitu. Atau memang pernah menjalin hubungan atau sekedar suka, itu juga bisa ya. Ini jelas orang dari masa lalu, bukan orang baru gitulah ya. Dan aku melihatnya di sini
orang ini itu ya seperti yang aku sebut tadi, yang sudah aku sebutkan. Mereka sudah punya perasaan sama kalian sejak lama, kalau aku lihat sih begitu. Ya, jadi kalaupun kalian belum pernah menjalin hubungan yang jelas sama orang ini, ya orang ini udah suka sejak lama gitu ya, atau kalian sekedar suka-suka dalam hati, nah itu juga bisa gitu ya. Orang ini, sampai saat aku baca ini gitu ya, mereka masih menyimpan perasaan yang suka dan apa ya, dan agak terobsesi sama kalian kalau aku lihat sih ya. Jadi, ya di sini ada cinta juga gitu ya. Aku melihatnya mungkin gini, di masa sebelumnya, di waktu sebelumnya, mereka ini meskipun sudah suka atau punya perasaan sama kalian grup 2, tapi mereka merasa situasinya nggak mendukung. Entah kalian, ya entah grup 2 atau mereka itu tidak available di sini. Aku melihatnya tidak available, ya. Sehingga itu menjadi blok atau penghambat untuk mendekat gitu. Tetapi rasa yang ada di sini kayaknya belum benar-benar sirna gitu dan tidak surut juga gitu. Sehingga itu membuat orang yang ada di sini tuh nggak tenang gitu. Nggak tenang itu kayak gimana ya? Sukanya itu mungkin sudah cukup pekat gitu ya. Kalau cuman suka-suka biasa ya udahlah nggak harus memiliki gitu kali ya. Nah di sini kayaknya sukanya itu sudah rasanya udah besar gitu, udah cukup besar dan nggak hilang-hilang meskipun mungkin mereka menyimpan aja gitu dan berharap mungkin hilang sendiri, tapi ternyata enggak, pikiran mereka pun masih terfokus sama grup 2 gitu. Nah itu yang membuat akhirnya jadi nggak tenang gitu, nggak tenangnya, hidupnya sama siapa, pikirannya ada di mana, entah ada di mana gitu. Jadi, kayak terpisah antara pikiran dengan fisiknya saat itu gitu. Oke, baik, di sini kalau aku lihat, memang mereka ingin sekali gitu loh buat keputusan yang berani gitu ya untuk ya untuk jujur terhadap perasaannya gitu. Keputusannya sih di sini cukup berani kalau melihat kondisi atau situasi di antara kalian gitu ya, yang aku sebutkan tadi ya. Di sini kan berarti mereka harus melawan arus, harus berani menghadapi pandangan-pandangan atau tantangan ya, tantangan ataupun pertentangan dengan orang lain gitu loh. Mereka harus berani menghadapi resiko itu semua gitu. Kayaknya lumayan agak berat gitu ya. Jadi benar-benar, harus kuat untuk melawan arus itu gitu. Ingin sih mereka seperti itu, ingin memberanikan diri tapi gimana ya, keinginannya itu besar, keberaniannya itu masih berproses kalau aku lihat di sini. Jadi itu yang membuat mereka jadi, ngambang gitu loh ya, jadi serba nggak tenang kayak gitu. Pikirannya terutama sangat terganggu di sini kalau aku lihat. Ya, itu yang aku lihat di sini. Oke, nah, aku melihatnya bisa jadi kalian berdua ini sama-sama cukup keras atau prinsipil gitu ya, terhadap pendirian gitu. Sehingga, kalian sama-sama dingin di sini bisa jadi. Ya, jadi kalau tidak ada salah satu orang yang melakukan inisiatif atau menurunkan ego, pride, dan berusaha mendekat. Nah, ini kayaknya pendekatan itu tidak terjadi, bisa tidak terjadi gitu. Karena keduanya bisa-bisa sama-sama punya pride gitu ya dan kayak menahan untuk nggak berbicara gitu. Dan mungkin ada momen dimana berpikirnya gini, daripada gua harus mendekati dia duluan, ya lebih baik gua cari yang lain gitu loh. Maksudnya, mmm ya di luar sana kan banyak gitu, banyak orang yang potensial bisa jadi gitu ya, kayak gitu. Jadi hubungan ini nggak akan bisa berlangsung kalau keduanya sama-sama masih, mempertahankan ego dan pride yang tinggi gitu. Karena aku melihatnya keduanya sama-sama cukup prinsipil dan dingin gitu loh, agak ya itu auranya dingin kalau aku lihat di sini, mungkin terkesannya agak ketus gitu. Lebih ke iya sih kayak gengsinya tuh tinggi untuk, apa ya, untuk melakukan langkah lebih dulu gitu. Jadi ya itu sih yang aku lihat di sini. Ini sih terserah kalian ya, maksudnya mau
mau memutuskan bagaimana itu semua ada di tangan kalian gitu ya. Dan situasi sebenarnya kan hanya kalian yang tahu gitu ya. Cuman nggak harus ditakutkan terjadi apa-apa di sini kalaupun ada salah satu yang tidak available misalkan ya. Nggak harus ditakutkan terjadi apa-apa karena kalau aku lihat di sini sejauh ini orang yang ada di sini tuh mereka itu maksudnya grup 2 maupun orang ini gitu ya. Itu sama-sama orang yang gengsinya tinggi, tadi aku udah bilang egonya tinggi, jadi untuk melawan egonya aja dan pride itu cukup berat gitu ya, bagaimana mau melakukan atau melakukan langkah ya atau mau melangkah gitu. Bagaimana mau bersikap seperti itu, bagaimana mau melawan arus, mereka hanya tertahan aja gitu. Tertahan tidak melangkah gitu, tidak melangkah untuk mendekat. Tertahan lebih ke ya nggak melakukan effort apa-apa untuk hubungan ini juga gitu loh ya. Dan lebih memilih untuk menahan perasaannya, menyimpan kayak gitu sih. Itu yang kulihat di sini. Tapi gini ya, akhirnya gini, ya balik lagi ini semua terserah kalian. Cuman kalau aku lihat ya di sini ada potensi pada akhirnya bisa jadi ada salah satu orang yang berusaha mendekat juga gitu. Karena mungkin mereka merasa nggak cukup happy dengan hidupnya, merasa kayak terpanggil untuk mewujudkan atau meraih mimpinya gitu. Itu yang aku lihat di sini dan mimpinya soal hubungan ini terutama gitu ya, untuk bersama gitu. Ya, tapi itu bener-bener butuh waktu ya dan bisa lama gitu ya. Entah kalian sudah berapa lama ini ya, nggak ngerti juga gitu kan, karena waktu masing-masing orang tentu berbeda dan ini general reading, oke? Baik, kalau aku lihat di sini memang sebelum akhirnya ada yang mendekat ya, orang tersebut kalau aku lihat ya harus struggle, harus berjuang banget dengan pikirannya dan rasa gelisahnya gitu. Terus menahan diri, bahkan seperti sengaja mengikat kakinya dengan rantai untuk tidak membuat langkah lebih dulu gitu. Ya ingin menahan dirinya aja gitu. Cuman keadaan yang terjadi di hidupnya itu kayak membuat mereka lama-lama itu nggak happy juga di situ. Seperti gatel aja ingin membuka rantai itu dan ya udah gitu loh, jalan aja ke depan sesuai tujuan yang diinginkan gitu bersama grup 2 gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi memang harus berjuang dulu menghadapi um, pikiran dan diri mereka sendiri itu kayaknya berat. Buat orang-orang yang ada di sini, hal berat adalah menghadapi diri mereka sendiri karena pride-nya tinggi, gengsinya tinggi, egonya tinggi. Yang aku lihat semuanya kayak begitu ya. Seperti itu. Oke, dan akhirnya kalau itu sudah bisa dikalahkan atau dihadapi gitu ya, pada akhirnya ya udah akan ada langkah-langkah yang menuntun untuk bertemu bisa jadi gitu ya. Memang butuh kesabaran ekstra sih. Penantian yang panjang kalau aku lihat di sini ya, tapi gini deh, kalau memang udah niatnya menjalin hubungan serius gitu ya, ingin menikah gitu misalkan, ya sebenarnya nggak harus terpaku sama satu orang gitu ya. Jadi ini semua terserah kalian ya, tentunya kalian yang menjalani hidup kalian gitu ya dan merasakan enak tidak enaknya gitu. Tapi gini, daripada menanti satu orang yang nggak jelas gitu ya, dimana mungkin ego sama-sama tinggi gitu ya, terbuka saja untuk menerima, bukan asal menerima ya, tapi lebih ke terbuka untuk orang di luar sana jika ada yang klik gitu loh ya. Jadi ya gitu sih, maksudnya terbuka itu membuka kemungkinan gitu loh ya untuk orang-orang di luar sana yang sekiranya klik ya sudah gitu, daripada terpaku sama satu orang gitu ya, terobsesi sama hubungan dengan satu orang dimana hubungan itu juga kayaknya sulit gitu loh ya, seperti itu. Ya tentu pertimbangan masing-masing orang beda ya, gitu aja sih. Jadi ya kembali sama kalian, terserah lah ya. Oke, ya bener sih, kayaknya tantangan hubungan kalian ini berat, mungkin kebanyakan dari lingkungan juga. Jadi ini double sih, pertama dari ego,
kedua belah pihak atau ya semua pihak yang ada di sini. Itu pertama, melawan diri sendiri aja udah susah gitu. Kedua, faktor eksternal yaitu circle, lingkungan ya yang atau background yang kayaknya sulit jika kalian mengusahakan bersama. Tadi seperti yang aku bilang, melawan arus gitu. Ya jadi tantangannya berat, besar gitu ya. Ya hidup itu pilihan, terserah juga sih. Mau mengambil atau tidak terserah, bebas, oke? Itu yang kulihat di sini. Jadi ya kenapa orang ini belum bisa move on aja dari grup 2. Jadi mereka merasa kayak cintanya memang untuk grup 2. Mereka terus dan masih mencintai grup 2 gitu loh. Jadi kayak rasa itu nyata gitu. Jadi rasa cinta, rasa apa ya? Rasa masih menginginkan grup 2 gitu. Itu sih perasaan cinta ya, rasa itulah ya yang nyata di sini yang mengantarkan mereka atau membuat mereka berpikir untuk kembali datang pada grup 2 misalnya untuk berkomunikasi gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi alasannya ya. Terus siapa? Ya tadi sudah aku sebut. Kira-kira bagaimana hubungan kalian atau background hubungan kalian kira-kira seperti itu. Oke, ya dan apa yang aku baca ini bisa vice versa ya. Bisa yang aku baca dari sudut pandang kalian, bisa juga dari sudut pandang orang tersebut, oke? Baik, itu saja, aku cukupkan. Semoga diberikan yang terbaik ya. Bye, grup 2. Grup 3 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Oke, kita langsung saja. Grup 3. Di sini aku melihat ada Libra, Aries, kemudian ada Leo, Aquarius, Virgo, Scorpio, Taurus juga ada di sini. Ya, itu yang aku lihat di sini ya. Ya, itu yang aku lihat di sini untuk grup 3 energinya. Aku cukupkan itu saja yang aku lihat. Baik, grup 3 kira-kira siapa sih yang akan datang pada kalian dan kenapa gitu ya. Siapa di sini lebih pada bagaimana hubungan kalian sebenarnya, bukan lebih ke ciri-ciri ya. Tapi siapa di sini sosoknya ya berdasarkan hubungan kalian gitu ya atau clue-clue lain yang terlihat di sini, tapi tidak ke ciri-ciri fisik ya. Kemudian kenapa? Kenapa ya, aku akan sebutkan kira-kira alasannya kenapa mereka datang. Nah, kalau soal waktu aku tidak sebutkan di sini. Waktu itu sangat spesifik, kalian bisa personal reading saja karena waktu itu tidak bisa disebutkan untuk general reading sebenarnya ya. Karena yang dibacakan karena yang nonton orang banyak dan ini tidak diperuntukkan untuk satu orang gitu ya. Dan dari banyak orang itu tentu waktunya beda-beda. Waktu ini sangat dinamis sekali, bergantung dari pikiran orang dan situasi yang ada. Kenapa seperti itu? Karena gini, orang kadang semangat untuk melakukan langkah, kadang ciut gitu. Jadi ada waktunya mereka semangat, ada waktunya mereka ciut ya. Apakah progresnya semangat ini terus atau enggak, lebih ke mundur gitu. Nah, ini tentu bisa memperlama waktu juga gitu. Jadi waktu ini bisa dari bulan sampai ke 1 tahun itu juga bisa gitu. Masing-masing orang bisa berbeda lah ya. Waktu sangat dinamis dan juga relatif masing-masing orang, oke? Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya. Grup 3. Kalau aku lihat di sini, ini adalah orang yang kayaknya sih udah ngefans lama sama kalian gitu ya. Orang ini udah suka lama sih sama kalian gitu ya. Yang aku lihat sih di sini tidak menjelaskan soal tidak available ya. Tidak menjelaskan soal itu ya. Entah juga itu terjadi atau enggak pada kalian karena yang nonton kan banyak gitu ya. Maksudnya yang nonton juga enggak satu orang karena ini kan juga tidak diperuntukkan hanya untuk satu orang gitu ya. Tapi pesan yang ada di sini sih sebenarnya lebih ke situasi di antara kalian kayaknya agak sulit gitu. Tapi kurang menonjolkan alasan soal tidak available. Jadi bisa jadi bukan persoalan tidak available,
Bisa juga mungkin sebagian di antara kalian ada yang memang situasinya ada yang tidak available juga bisa, tapi nggak terlalu kuat energi yang tampak soal itu di sini ya. Yang kuat itu di grup 2 kalau aku lihat ya. Nah, di sini kalau aku lihat orang ini memang, kayaknya tuh punya tipe sosok pendamping. Nah, tipenya itu ada di grup 3. Jadi grup 3 itu memiliki semua tipe yang diinginkan orang ini, kalau aku lihat loh ya. Jadi benar-benar mereka itu ya suka, lebih ke suka sih. Cinta itu ya bisa aja ada, tapi yang kuat di sini itu cinta itu bisa juga berproses ya. Maksudnya kalau aku lihat di sini yang cukup mendominasi adalah pikiran suka mereka dan ada obsesi. Obsesinya bukan obsesi yang energinya nggak enak sih kalau aku lihat di sini ya, yang aku rasakan di sini. Tapi lebih ke, aduh dia tipe gue banget sih kayak gitu. Ya jadi lebih ke situ, cuman bukan obsesi yang agak gila gitu enggak sih. Atau minimal aku nggak merasakan itu di sini ya, nggak merasakan energi obsesi yang nggak enak gitu, enggak sih. Lebih ke ngefans makanya aku bilang sih. Ya mereka itu ngefans sama grup 3 ya, tapi ngefansnya ini bukan hanya ngefans ngeliatin kayak yang umumnya gitu ya, tapi ngefansnya itu kayak emang pengen aja memiliki grup 3 karena ya seperti yang aku sebut, grup 3 itu memiliki semua yang diinginkan orang ini, terhadap sosok pasangan lah ya gitu. Nah, aku melihatnya mungkin mereka itu ya suka sama grup 3 udah bisa jadi udah agak lama. Nah, lama enggaknya ini masing-masing orang bisa beda sih ya. Tapi kayaknya bisa jadi agak lama lah minimal atau bisa lebih lama lagi gitu ya. Seperti itu. Tapi mereka ini kayaknya kecenderungan ngefans dalam diam gitu ya. Jadi suka ngefans dari lama udah mengamati gitu. Cuman mungkin saja belum benar-benar mengutarakan perasaannya gitu. Seperti itu dan, kalau aku lihat di sini mungkin mereka merasa ya sulit gitulah ya. Balik lagi ini general reading, situasinya bisa beda-beda, nggak bisa satu situasi aja di sini ya, karena tidak diperuntukkan untuk satu orang gitu ya. Tapi bisa saja yang bikin sulit adalah mungkin, sebagian dari mereka itu mau mendekat itu kayak takut gitu, takutnya mungkin takut ditolak atau mungkin selama ini nggak pernah berkomunikasi jadi, agak canggung gitu, kayak gimana sih gue mau sama orang itu tapi kayaknya nggak ada akses gitu loh, kayak gitu, bisa seperti itu ya. Jadi itu bukan orang yang terlalu jauh di sana juga, tapi tetap aja kayak nggak ada akses, jadi gimana mau mendekat ya, kayak nggak ada jalan gitu, atau mereka belum melihat jalannya itu juga bisa gitu, kan bisa aja ya. Kayak mungkin di circle sekolah gitu bisa jadi atau circle kampus gitu ya, misalkan ada orang yang, oh suka nih sama sosok yang ada di fakultas lain gitu ya, tapi gimana nih mau mendekat, soalnya kayak nggak punya akses gitu, kayak nggak ada temen yang dekat, yang kenal juga sama dia, yang dekat juga sama dia, yang bisa jadi perantara gitu. Jadi kayaknya itu susah gitu loh untuk ketemu gitu. Bisa merasa seperti itu juga sebagian yang aku lihat di sini ya. Sebagian lagi mungkin ya susahnya lebih ke ya bisa jadi kalian memang jauh ya secara jarak dan, nggak tahu ya, mungkin ya memang dari background agak susah gitu kalau mau diusahakan gitu. Tapi yang paling kuat aku lihat di sini, yang paling kuat aku lihat di sini alasannya adalah, karena ini kan general reading ya, ingat general reading tidak untuk satu orang ya. Yang cukup dominan yang aku rasakan di sini, mereka itu lebih ke mungkin kayak, ya ada yang nggak pede sih kalau aku lihat ya. Lebih berurusan sama hal-hal itu sih, alasan itu. Nggak pede atau kayak susah untuk bertemu gitu sih, lebih ke itu, ya. Takutnya tidak memenuhi ekspektasi, maksudnya merekanya takutnya tidak memenuhi ekspektasi grup 3 gitu. Bisa juga ya memang jarak yang udah jauh dan mau ketemu itu susah, mau approaching, mau ngajak nonton ya beda kota gitu kan. Kayak gitu sih, dan mungkin komunikasinya juga udah sulit gitu ya. Sulitnya mungkin nggak ada personal nggak ada personal kontaknya gitu bisa jadi, ya entah sih kalau aku lihat di sini mereka mungkin merasa keadaannya juga sulit untuk mendekat gitu. Lebih ke alasan
kepercayaan diri, ekspektasi, jarak yang benar-benar jarak yang jauh, beda daerah itu juga bisa. Udah lama nggak komunikasi itu juga bisa, dan ya nggak tahu bagaimana mau menjangkaunya gitu. Bisa kayak gitu sih, dan bingung mau mencari celahnya untuk mendekat gitu, itu juga bisa ya. Seputar itu yang paling kuat aku lihat di sini, oke. Nah, kalau aku lihat sih gini, mereka itu sebenarnya ada semangat juga ingin berusaha dan mencoba gitu ya. Ya coba aja dulu gitu, kira-kira ya. Mereka itu punya banyak impian aja gitu. Kalau sama grup 3 mereka ingin melakukan yang terbaik dan lain sebagainya gitu. Oke, nah, ya maksudnya walaupun keadaan kalian sulit untuk bersama gitu ya, tapi aku melihatnya sih di sini seiring berjalannya waktu mereka itu kayak apa ya, melawan pikirannya gitu untuk mencoba gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi ada proses pikiran juga ya. Maksudnya kita yang sekarang sama kita yang 5 tahun lagi kalau dikasih umur panjang kan bisa beda pemikirannya. Ya nggak harus beda-beda banget sih, tapi ada perubahan. Ada perubahan itu wajar lah gitu ya. Ada perubahan dalam melihat sesuatu itu bisa beda, atau ada penambahan informasi, penambahan penambahan pandangan, perspektif gitulah. Nggak harus benar-benar beda juga sih, tapi ada penambahan-penambahan ilmu atau sudut pandang gitu. Kita yang sekarang sama kita yang 10 tahun lalu gitulah misalkan. Pemikiran itu juga bisa ada perbedaan ya. Walaupun ada yang masih dipertahankan, ada yang ditambah, ada yang dievaluasi, ada yang kayak begitu loh ya. Ada perubahan, ada perbedaan lah intinya. Nah, mereka juga kayak gitu. Mungkin dulu nggak kepikiran atau belum kepikiran sampai sejauh ini, tapi bisa jadi akhir-akhir ini mereka bisa berpikiran sejauh ini untuk mendekat gitu. Jadi ada proses di mental atau pikiran mereka juga ya. Gitu deh. Oke. Kemudian kalau aku lihat di sini ya mungkin mereka merasa kalau mendekat itu kayaknya saingannya banyak ya gitu. Mereka kayak harus berkompetisi dengan yang lain gitu. Dan mereka juga seperti harus melawan diri mereka sendiri gitu ya, untuk memberanikan diri gitu. Ini galau banget, pengen nyoba, penasaran aja gitu. Kali aja berhasil nyoba gitu kan, kata kata mereka kira-kira ya. Menurut sudut pandang aku tentunya. Penangkapan aku di sini ya, begitu. Pengen nyoba tetapi ya wajar lah namanya kalau kita nyoba kan ya bisa berhasil bisa gagal gitu ya. Ada ketakutan tapi pengen nyoba gitulah intinya yang aku lihat di sini gitu. Kali aja mungkin ada jalannya gitu. Mungkin ada pemikiran itu di sini ya. Oke, ya mereka di sini oke. Clue lain yang aku bukan sebutkan. Clue lain yang aku dapatkan di sini adalah tentang mimpi. Ya, jadi mungkin mereka ini suka memimpikan grup 3 gitu. Jadi udah jelas sih ini lebih ke arah fans energinya gitu ya. Tadi aku udah sebutkan ya energi Aries ada di sini ya. Jadi mereka memang benar-benar mengagumi grup 3 kemungkinan besar ya. Mereka belum pernah menjalin hubungan sama grup 3 sih. Mereka lebih ke secret admirer ya. Jadi mereka mengagumi dalam diam, sukanya udah lumayan lama gitu. Itu yang aku lihat di sini. Memang pergerakannya lama banget ya orang ini. Ya, mungkin dari sejak mereka tahu kalian dan suka sama kalian, mungkin mereka juga sukanya cepat ya. Jadi semenjak tahu kalian, mungkin di situ nggak lama mereka atau mungkin langsung mereka itu jatuh cinta sama grup 3 bisa jadi kayak gitu. Nah, proses dari mereka, suka, kenal, tahu grup 3 sampai mereka mendekat, jika memang akhirnya mereka mendekat loh ya. Ini prosesnya bisa lama banget, tahunan lama bahkan ya. Tahunannya kayak bisa jadi bukan 1-2 tahun gitu. Bisa jadi udah lebih lama lagi gitu ya. Gitu. Aku melihatnya ini fans dalam diam tapi serius memanifestasikan grup 3 gitu ya. Jadi benar-benar grup 3 adalah sosok yang menjadi apa ya? Favoritnya gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi gitu deh.
Ya, jadi bukan sekedar fans saja, benar-benar niat memanifestasikan grup 3, benar-benar ingin menarik grup 3, memanifestasikan grup 3 ke dalam hidup mereka menjadi pasangan mereka. Ada energi itu di sini, oke? Itu yang aku lihat di sini. Di sini ada energi posesif dan cukup cemburuan ya. Jadi kalaupun kalian akhirnya bersama, karena aku tidak bilang kalian harus bersama loh ya, ini semua kembali sama kalian. Kalaupun kalian bersama nih misalnya, orang ini bisa jadi berpotensi cukup posesif ya dan cemburuan. Karena mungkin mereka merasa grup 3 ini banyak banyak yang naksir gitu loh. Grup 3 ini berpotensi juga menjalin hubungan dengan banyak orang gitu. Jadi mereka bisa cemburuan banget sih gitu, agak posesif gitu. Jadi kayak kalaupun grup 3 ini cuman ngobrol atau bekerja sama dengan seseorang atau siapapun itu ya yang lawan jenis, mereka bisa cemburu. Mereka bisa mikirnya macem-macem gitu loh. Karena mereka mikirnya ini grup 3 kece gitu ya. Nah, orang yang mereka lihat juga bisa jadi kece gitu, bisa jadi disukai oleh grup 3 gitu loh. Jadi mereka itu pikiran cemburunya tuh bisa menguasai gitu, bisa menguasai mereka gitu ya. Sorry, ya maksudnya mereka bisa secemburu itu ya, bisa dikuasai oleh pikiran-pikiran yang udah terlalu lebay gitu loh cemburunya. Bisa berlebihan lah cemburunya ya. Itu yang harus diwaspadai ya. Jadi sesuka itu mereka sama grup 3, sebegitu tingginya grup 3 itu di mata mereka gitu ya, sehingga mereka bisa secemburu itu gitu. Jadi mereka itu maunya ya grup 3 milik mereka gitu. Jadi kalau grup 3 nih, kalau grup 3 cuman ngobrol sama orang ya, yang lawan jenis gitu ya, waduh ini kayaknya orangnya juga sangat berpotensi cemburu, cuman ngobrol doang ya padahal gitu. Apalagi punya kerjasama, partnership gitu ya, kerjasama bareng gitu. Ini agak repot sih, orang ini harus bisa mengendalikan sisi cemburunya juga gitu. Ya begitu sih kalau memang, apa ya, bersama orang yang menjadi fansnya ya. Maksudnya begitulah jika akhirnya bisa mendapatkan seorang yang memang udah dia idolakan gitu loh ya. Akhirnya bawaannya cemburu, merasa merasa terlalu memiliki dan gimana ya, mungkin ya mau dibilang nggak pede dengan dirinya nggak juga, ya tapi bisa jadi ada bagian kecil dalam hatinya yang ya nggak pede itu juga bisa juga loh, walaupun itu nggak terlalu ditampakkan gitu. Nggak pede, mungkin merasanya kayaknya grup 3 ini terlalu di atasnya gitu loh. Jadi apa ya, dan grup 3 ini punya peluang besar untuk ya untuk disukai orang udah jelas, dan kayaknya di luar sana banyak yang mungkin lebih dari dia, bisa jadi dia merasanya gitu ya. Jadi mungkin nggak ditampakkan hal itu, tapi ada bagian kecil dalam dirinya mungkin berpikir begitu atau merasa seperti itu walaupun tidak diakui ya misalkan. Akhirnya jadi cemburuan gitu. Ya mungkin merasa, oh di luar sana banyak lah yang lebih gitu loh, ya gitu loh ya, yang mungkin akan menarik hati grup 3 gitu. Jadi itu agak mengganggu ya, maksudnya pikiran dan yang orang seperti itu lumayan mengganggu. Jadi cemburunya bisa berlebihan ya, gitu. Oke, gitu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi walaupun mereka belum memiliki grup 3 pun kalau aku lihat di sini bisa jadi mereka juga cemburuan. Bingung ya? Belum juga memiliki, belum juga menjalin hubungan ya, belum juga ada kepastian, tapi udah cemburu dalam diam, suka dalam diam, ngefans dalam diam, cemburu pun dalam diam gitu ya. Gitu ya, rasanya ketertarikannya dan harapannya pada grup 3 itu besar, tinggi, itu yang kulihat di sini ya. Jadi kayaknya mereka nih sering membayangkan grup 3 gitu loh ya. Oke, itu yang kulihat di sini untuk grup 3, good luck untuk kalian ya. Jadi itulah ya, kira-kira orangnya seperti itu. Kalian bisa jadi belum menjalin hubungan apa-apa, tapi udah kenal lama atau minimal mereka tahu grup 3 udah agak lama, udah lumayan lama bisa jadi. Ngefans mereka sama grup 3, kenapa mereka datang ya, karena ngefans ya, karena suka, tapi ngefansnya bukan hanya sekedar ngefans, tapi ingin memiliki. Tadi kan aku udah bilang ada energi ingin memanifestasikan gitu. Ya itu tadi ya, kenapa alasannya sudah aku sebut.
Sosoknya seperti apa sudah aku sebut, itu aja. Oke, good luck untuk kalian grup 3, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 3.